Nah, untuk materi pola angka, nanti kita bakalan bahas basicnya dulu ya teman-teman tentang pola bilangan. Kemudian habis itu kita juga bakalan mengulas sedikit mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri gitu. Karena nanti juga termasuk nih ke dalam materi pola angka. Oke, ini yang pertama kita bahas dulu untuk basic materinya. Nah, untuk pola angka, pola dia kan penyebutannya pola ya teman-teman. Namanya pola kan berarti ada sesuatu yang berulang gitu. Nah, karena dia namanya pola angka, berarti dia susunan beberapa angka atau susunan angka-angka atau bilangan yang berulang dengan pola tertentu atau susunan tertentu gitu. Nah, di sini untuk jenisnya itu banyak. Yang pertama nih yang sering kita jumpai itu kita namakan pola sederhana. Nah, pola sederhana biasanya kita hanya dengan sekali lihat atau dengan eh, sekali ini ya sekali hitung tuh udah ketemu jawabannya atau ketemu polanya gitu. Jadi polanya cukup sederhana. Makanya namanya pola sederhana. Nah, ini contohnya misalkan kakak punya pola bilangan 2, 4, 7, 11, dan seterusnya nih sampai 20. Nah, ini kan lanjutannya titik-titik ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cari nih, cari polanya dulu supaya kita bisa menemukan kira-kira yang titik-titik ini nanti isinya bilangan berapa. Oke. Nah, ini kita lihat dulu nih. Dari 2 ke 4. 2 ke 4 kan dia bisa aja dikali 2, tapi bisa juga ditambah 2, ya. Terus 4 ke 7, 4 ke 7, ya, dia kan kemungkinannya ditambah 3 ya, ditambah 3. Nah, karena dia pakai penjumlahan, berarti dari 2 ke 4 juga pakai penjumlahan, gitu. Ya, biasanya sama tuh, untuk pola sederhana. Nah, ini pakai penjumlahan juga nih. Berarti 2 ke 4 plus 2, 4 ke 7 plus 3. Kemudian 7 ke 11. Oh, plus 4, Kak. Gitu, plus 4. Nah, kemudian 11 ke 13. Oh, dia plus 2. 13 ke 16 plus 3. 16 ke 20 plus 4. Nah, ini kan kita udah bisa melihat polanya ya. Jadi dia polanya tuh plus 2, plus 3, plus 4. Kemudian setelah sampai plus 4, dia mengulang kembali ke plus 2. Jadi plus 2 lagi, plus 3, plus 4, begitupun seterusnya gitu. Sehingga apa? Sehingga di sini setelah plus 4, otomatis kan dia akan kembali ke plus 2 ya. Sehingga 20 plus 2 adalah 2, 2. Gitu. Jadi yang titik-titik tadi itu isinya atau jawabannya adalah 22. Nah, ini ya, ini 22. Oke, seperti itu. Itu untuk pola sederhana ya. Jadi dia polanya sederhana gitu. Betul. Pola apa? Banyak muncul di PU juga, teman-teman. Kalau di PK nanti biasanya dia mengarahnya lebih ke barisan deret gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti akan ada eh, apa namanya pola yang di luar barisan dan deret juga gitu. Makanya kita pelajarin juga nih ya beragam pola-pola yang ada. Oke? Oh, untuk titik-titiknya jangan dulu diisi. Boleh teman-teman? Ini tapi udah telanjur kakak isi ya. Kalau kakak hapus pun nanti tetap ini. Atau mungkin nanti ini apa namanya kakak buatkan di Google Drive ya semacam latihan soal ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan ya gitu. Nanti kakak buatkan yang titik-titiknya belum terisi gitu ya. Untuk sementara di materi ini nggak apa-apa ya masih terisi karena udah terlanjur nih. Udah terlanjur ke isi. Oke, sip. Nah, selanjutnya nih, ini yang bawah itu masih masuk ke pola sederhana ya. Masih masuk ke pola sederhana. Nah, ini kita lihat nih, coba lihat. Dari 5 ke 10, 5 ke 10 itu dia kan plus 5. Kemudian 10 ke 7, nah berarti kan mundur 3 tuh, berarti min 3. 7 ke 12 plus 5 lagi.
Kemudian 12 ke 9, mundur 3 lagi, min 3. Nah, berarti kan polanya dia plus 5, min 3, plus 5, min 3, dan seterusnya. Kan berulang seperti itu ya. Plus 5, min 3, plus 5, min 3. Nah, berarti setelah min 3 apa? Setelah min 3 kan akan plus 5 ya. 9 plus 5 sama dengan 14. Nah, ini untuk jawabannya adalah 14 gitu. Oke, ini untuk pola sederhana ya teman-teman. Jadi polanya itu sederhana. Ya biasanya dalam hitungan detik atau dalam sekali lihat tuh kita udah tahu oh ini polanya seperti ini gitu. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya pola bertingkat. Nah, ini pola bertingkat ya. Pola bertingkat. Kenapa kita namakan pola bertingkat? Karena apa namanya perpindahan dari satu bilangan ke bilangan berikutnya itu tidak cukup dilihat atau dianalisis perubahannya tuh satu tingkat aja. Jadi butuh dua tingkatan gitu. Nah, dua tingkatan maksudnya kayak gimana, Kak? Nah, kita perhatikan dulu. Nah, ini kan ada 3, 5, 9, 17, 33, ya, kemudian titik-titik. Oke, kita perhatikan nih, oh dari 3 ke 5. Dari 3 ke 5, dia kan plus 2. Oke, 3 ke 5 itu plus 2 ini. Ini yang kecil ini diperhatikan. Terus 5 ke 9, 5 ke 9 plus 4 di sini. Terus 9 ke 17, 9 ke 17 plus 8. Oke, 17 ke 33 plus 16. Ini kan selanjutnya titik-titik ya. Nah, kita lihat dulu nih. Oh, dia perubahannya ternyata plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Nah, ini kan di tingkatan pertama ya. Ini tuh perubahan di tingkatan pertama nih. Plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Nah, kita belum bisa dapat polanya, ya. Belum bisa dapat polanya ketika berada di tingkat pertama. Sehingga apa? Sehingga kalau kita belum bisa dapat polanya di tingkat pertama, kita bisa turunin tuh ke tingkatan kedua. Nah, caranya kita melihat nih. Ini kan plus 2, plus 4, plus 8. Nah, kita lihat. Dari plus 2 ke plus 4, dari 2 ke 4 kan dia bisa ditambah 2 atau dikali 2. Nah, ini kan belum ini ya masih kabur ya, masih belum jelas tuh. Apakah dari 2 ke 4 itu plus 2 atau kali 2? Nah, caranya kita lihat juga nih dari 4 ke 8. Dari 4 ke 8 kan nggak mungkin ditambah 2 ya, udah pasti dikali 2. Sehingga dia kan kali 2 tuh. Nah, biasanya dalam perubahan pola itu kan selalu sama tuh. Nah, berarti dari 2 ke 4 juga dikali 2. Nah, ini kali 2, 4 ke 8 juga kali 2, 8 ke 16 kali 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kita di tingkatan kedua di sini. Oh, kita udah nemu polanya. Ternyata di tingkatan kedua, ya, itu harus dikali 2 masing-masing. Gitu. Nah, ini kan tadi terakhir di plus 16 ya. Di plus 16. Nah, plus 16, 16-nya harus dikali 2. Sehingga selanjutnya adalah plus 32. Nah, 33 plus 32 adalah 65. Nah, ini ya, untuk isian dari titik-titik pertama. Oke. Nah, kemudian 32 harus dikali 2 kembali. Sehingga memperoleh plus 64. Nah, 65 plus 64 adalah 129. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini pola bertingkat. Gitu. Jadi dia ada dua tingkatan perubahan. Perubahan pertama nih di tingkat 1, oh ternyata kita belum bisa dapat polanya. Nah, kita turunin ke tingkat 2. Nah, di tingkat 2 kita udah bisa dapat polanya. Sehingga apa? Sehingga polanya pola bertingkat, bukan pola sederhana. Begitu pula yang bawah ini kan juga bertingkat tuh. Nih, plus 10, plus 15, plus 20, plus 25, plus 30. Oke, ini kan di tingkatan pertama ya. Di tingkatan pertama kita belum dapat tuh polanya. Nah, ini kakak mau tanya ke teman-teman nih. Kira-kira di tingkatan kedua, dia
perubahannya seperti apa? Apakah plus berapa atau kali berapa atau kurang berapa? Nah, ini teman-teman bisa coba nih jawab di kolom chat ya. Ini dia kayaknya plus 5 sih, Kak. Oke, plus 5. Nah, ini kita coba Iya. eh, ini lihat jawaban teman-teman yang lain. Oke, tambah 5 plus 5 plus 5. Oke, nah ini sip nih teman-teman nih. Sip, sepertinya udah cukup paham ya nih tentang pola gitu. Ini betul ya, plus 5. Ini gimana Kak cara memperoleh plus 5-nya? Nah, kamu bisa perhatikan nih, dari 10 ke 15, 10 ke 15 itu kan dia plus 5 ya teman-teman nih. 10 ke 15 plus 5. Ini nggak muat nih. Ini plus 5. Nah, kemudian 15 ke 20 ini kan juga plus 5. 20 ke 25 juga plus 5 juga. Nah, ini udah kelihatan ya polanya. Udah mulai terlihat tuh polanya. Sehingga apa? Sehingga di tingkatan kedua, kita udah bisa mendapatkan polanya. Atau perpindahannya seperti apa. Gitu. Jadinya pola yang bawah ini, itu disebut sebagai pola bertingkat juga. Oke. Nah, seperti itu. Ini kakak coba lihat tadi ada pertanyaan di kolom chat. Yang pola bertingkat kok bisa dikali gitu. Nah, ini kakak tadi sudah jelaskan ya teman-teman. Tuh, ini kan kenapa kak dikali 2? Nah, dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, itu dia perubahannya itu selalu dikali 2. Jadi 2 ke 4 kan kali 2 tuh. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan seterusnya. Gitu. Ciri-ciri pola bertingkat. Nah, sebetulnya kalau di pola bilangan ya teman-teman, pola bilangan itu dia agak tricky ya. Jadi kita dia itu bisa aja masuk ke pola lengkap, bisa aja masuk ke pola bertingkat ya. Kalau polanya bukan sederhana gitu. Jadi kita pandai-pandai menganalisis ya atau melihat gitu. Biasanya kalau dia polanya bukan pola sederhana, kita langkah kedua adalah cari tahu dulu apakah dia pola bertingkat atau bukan. Nah, kalau pola bertingkat berarti ya udah kita mengerjakannya pakai cara pola bertingkat. Tapi kalau misalkan setelah kita beda lagi, oh dia bukan pola bertingkat nih Kak, terus masuknya pola apa? Nah, nanti kita akan bahas di ini ya, di nih ya, di apa? Di langkah selanjutnya nih ada pola lengkap satu, pola lengkap 2 gitu. Jadi urutannya biasanya pola sederhana, kalau bukan sederhana biasanya pola bertingkat. Kalau bukan Kak, ternyata bukan bertingkat. Nah, biasanya dia pola lengkap satu. Oh, bukan lengkap satu kok Kak. Nah, dia pola lengkap 2. Oh, kalau misalkan bukan juga, berarti dia ada pola khusus lagi gitu. Ya, karena di pola bilangan itu kan banyak tuh jenisnya. Ini ada pola bilangan ganjil genap juga, ada pola Fibonacci gitu. Ya, jadi sebetulnya agak tricky memang teman-teman. Jadi pinter-pinternya teman-teman menganalisis ya. Gitu. Itu biasanya nanti kalau misalkan udah sering berlatih soal tuh akan lumayan lumayan mudah untuk menemukan polanya seperti apa. Tips biar cepat. Nah, tipsnya sering-sering latihan soal ya. Nah, karena kalau teman-teman sering latihan soal itu kan teman-teman udah terbiasa ya, udah terbiasa udah terbiasa menganalisis pola. Nah, itu biasanya kalau udah terbiasa itu akan semakin cepat nangkepnya. Oh, ini kayak gini nih karena aku kemarin tuh sempat kok ngerjain soal bentukan kayak gini, ternyata polanya gini gitu. Kan teman-teman jadi dapat ini ya, dapat pengalaman pernah ngerjain soal kayak gini. Tuh nanti lebih cepat juga nganalisisnya. Contoh soal nanti ada ya teman-teman.
Ya, nanti setelah materi akan ada contoh soal. Bisa jadi dia angka selanjutnya, bisa jadi ada ada angka yang diubah ke variabel, misalkan eh, A atau X atau Y. Nah, nanti teman-teman diminta tuh cari nilai X, nilai Y, nilai A gitu. Ya. Oke. Nah, tadi pola sederhana dan pola bertingkat. Terus di sini lanjutannya ada pola bilangan ganjil genap. Nah, kalau pola bilangan ganjil genap, ya ini cukup mudah ya teman-teman. Jadi dia kata kuncinya adalah ganjil dan juga genap. Nah, kalau contoh yang pertama ini, 2 4 titik-titik, 8 10. Nah, ini kan udah bisa kebaca ya. Oh, dia pola bilangan genap. Karena angka-angkanya ya, kebanyakan itu dia tersusun dari bilangan genap. Oke. Jadi titik-titik ini ya 6, kemudian ini 12 16 gitu. Terus yang bawah ini kan kebanyakan ya, atau sebagian besar, itu kan dia tersusun dari bilangan-bilangan ganjil. Sehingga dia masuknya kemungkinan ke pola bilangan ganjil. Berarti ini 9. Bilangan ganjil setelah 7 kan 9 tuh. 7 kemudian 9. Terus setelah 13 berarti 15. Gitu. Intinya kalau pola bilangan ganjil genap itu masih lumayan mudah ya teman-teman. Tuh, jadi tinggal melihat apakah dia kebanyakan ganjil atau apakah kebanyakan dia genap. Oke. Nah, terus selanjutnya ada pola lengkap satu. Nah, lengkap ini maksudnya apa, Kak? Lengkap itu berarti dia perubahannya itu bukan antar suku yang berdempetan atau antar suku yang berdekatan gitu. Kalau biasanya yang bukan pola lengkap, ini kan dia bisa teman-teman lihat di perpindahannya. Dia kan antar suku yang berdekatan ya. 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 11, ya. Jadi antar suku yang benar-benar dekat gitu. Ini juga yang pola bertingkat nih. Dia antar suku ya. Jadi antara satu suku dengan suku yang lain yang berdempetan. Nah, kalau pola lengkap, lengkap ya itu berarti dia melompati ya teman-teman, melompati suku. Nah, ini kalau pola lengkap satu, berarti dia melompati satu suku gitu. Jadi misalkan kakak punya contoh seperti ini. 1 5 3 4 5 dan seterusnya. Nah, karena dia pola lengkap satu, berarti perpindahannya dari satu itu bukan ke 5, tapi satu ke 3. Oke, jadi melompati satu suku gitu. Terus dari 3 bukan ke 4 nih, tapi 3 ke 5. Karena dia melompati lagi satu suku gitu. Dari 5 ke 7 dia melompati lagi satu suku. Tuh. Terus yang ini gimana? Yang ini juga sama nih melompati satu suku. 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke titik-titik. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk ngisi titik-titiknya ini kan berarti teman-teman perhatikan ya perubahannya. 5 ke 4 berarti kan dikurang satu. 4 ke 3 kurang satu lagi. 3 ke titik-titik otomatis juga dikurang satu. Sehingga ini jawabannya 2. Oke. Itu ya, itu untuk pola lengkap satu gitu. Jadi kalau lengkap satu itu dia melompati satu suku. Jadi dari satu, dari satu itu perubahannya bukan ke 5 tapi ke 3. Kenapa? Karena dia melompati satu suku. Suku yang dilompati adalah 5. Nah, ini melompati satu suku. Terus 3 ke 5 melompati satu suku lagi. 5 ke 7 melompati satu suku lagi. Gitu. Oke. Loh, teman-teman bingungnya di bagian mana nih? Kalau lengkap itu kan dia melompati ya, atau melewati. Kalau lengkap satu, berarti ya kamu melewati satu suku. Tuh. Jadi kalau teman-teman bingung pakai ini, coba ini kakak ilustrasikan ya. Ini misalkan ada U1, ada U2, ini U3, ini U4.
Nah, biasanya itu kan perubahan pola itu kan dari U1 ke U2, U2 ke U3. Ya, itu biasanya. Tapi kalau pola lengkap satu, dia kan berarti melewati satu suku atau melompati satu suku. Nah, berarti perubahannya dari U1 ke U3, ya. Kemudian nanti U3 ke U5. Misalkan ada U5 gitu. Perubahannya seperti itu. Nah, terus yang U2 juga bukan ke U3, tapi dari U2 ke U4. U4 nanti ke U6 gitu. Ini U6. Ini loh, dia kan melompati ya, melompati satu suku gitu. Oh, ini ada pertanyaan. Berarti setelah 2 itu 9. Betul, betul sekali nih. Nah, ini udah nangkep ya, udah mulai nangkep nih. Setelah 2 9. Kenapa, Kak? Ini kan 7 terakhir. 7 ke bilangan selanjutnya nih. Ini kan plus 2. Dia udah melompati satu. Ini ya, udah melompati satu bilangan. Bilangan yang dilompati kan 2. 7 ke bilangan setelah 2 adalah plus 2. Disem gitu. Sip ya. Ciri-ciri. Ciri-ciri dia biasanya bukan termasuk pola sederhana dan pola bertingkat gitu. Jadi kalau Kak aku udah nyoba nih Kak, udah nyoba analisis, ternyata dia bukan pola sederhana, bukan pola bertingkat. Nah, kalau dia bukan termasuk ke dalam dua jenis itu, teman-teman boleh coba pola lengkap gitu. Ya, jadi kalau bukan sederhana, bukan bertingkat, nah dia ada kemungkinan pola lengkap. Gitu. Jadi urutannya tuh pola sederhana. Apakah dia pola sederhana? Kalau bukan, berarti analisis. Tanyain lagi apakah dia pola bertingkat. Kalau bukan, tanyain lagi apakah dia pola lengkap satu. Kalau bukan, tanyain lagi apakah dia pola lengkap dua. Kalau bukan, berarti dia ada pola khusus gitu. Ya. Seperti itu. Jadi urutannya tuh dari pola sederhana dulu, kemudian bertingkat, lengkap satu, lengkap dua. Terus kalau bukan termasuk ke semuanya, berarti dia ada bentuk pola khusus. No, habis 9 bukan 11 ya, tapi satu. Oke? Karena dia kan setelah 9 kan dia dari sini nih. Perubahannya tuh dari 2. 2 min satu, 2 min satu kan satu nih. Gitu. Ingat, dia polanya pola lengkap gitu. Kalau dari 9 ke 11 berarti dia bukan pola lengkap ya. Betul, identifikasinya lebih baik berurutan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman dalam sekali lihat nih udah tahu, oh ini masuknya ke pola bilangan ini Kak, pola bilangan ini. Nah, itu malah lebih bagus. Tapi kalau belum terbiasa, identifikasi secara berurutan tuh akan memudahkan teman-teman. Gitu. Oh, yang bawah ini sama aja. Dia pola lengkap satu. Ini kan bisa kamu lihat nih. Dari satu ini kan perubahannya bukan ke 8 ya. Bukan ke suku sebelahnya, tapi ke 2. Dia melompati satu suku yaitu 8. Satu ke 2, 2 ke 4, 4 ke titik-titik, titik-titik ke 16. Nah, satu ke 2 kali 2 Kak, 2 ke 4 kali 2. Berarti 4 ke titik-titik ya kali 2. 4 kali 2, 8. Nih, 8 kali 2, 16. Oke. Nah, kemudian nih, 8. 8 berarti kan perubahannya bukan ke sini ya, bukan ke 2, tapi lengkap satu atau melewati satu ini, satu suku. Sehingga 8 ke titik-titik. Titik-titik ke 12. 12 ke 14. Nah, ini kamu kalau ini titik-titiknya di sini, kamu analisis nih dari 12 ke 14. 12 ke 14 kan kemungkinan plus 2 ya, plus 2. Nah, sehingga ini 8 ke titik-titik juga plus 2. Titik-titik ke 12 juga plus 2. 8 plus 2, 10. 10. 10 plus 2, 12. 12 plus 2, 14. Gitu. Itu pola lengkap satu.
Yang atas ditambah yang bawah dikurang, Pak. No, bukan ya. Yang atas ditambah yang bawah. Yang bawah dikali nih. Nih. Ini kan yang atas ditambah tuh plus 2 plus 2. Kalau yang bawah ini dikali 2 nih. Ini kan plus kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Hmm. 16 sama 32 yang mana nih? Nih, kamu membahas yang mana nih? Oke. Kita coba lanjut ya ke pola lengkap 2 ya. Habis 6. Oh ini. Habis 16 16 lagi. Betul sekali. Karena kan dia ngikutnya yang ini kan. 14 lengkap satu. Ini kan plus 2. 14 plus 2 berapa? 16. Gitu. Ya. Jadi habis 16 16 lagi teman-teman. Oke. Oke. Mana ya? Ini coba kakak lihat. Pola lengkap satu. Oh, kalau dari awal, nanti misalkan nih teman-teman ada yang ketinggalan, itu bisa ini putar recordingnya ya teman-teman. Gitu. Takutnya kalau kita mengulang lagi nanti malah kita nggak sempat membahas contoh soal ya. Tuh, jadi kita lebih baik lanjut dulu. Nanti misalkan Kak aku mau ulangin penjelasannya dong. Nah, di Google Drive nanti kan juga akan ada recordingnya tuh. Nah, itu bisa teman-teman putar terus-menerus gitu sampai teman-teman paham. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas yang pola lengkap 2. Nah, kalau pola lengkap 2 berarti kan sebetulnya kan dia hampir sama ya dengan pola lengkap satu. Tapi bedanya dia melompatinya adalah melompati dua suku gitu. Jadi ini teman-teman, ini kan udah kakak kelompokkan berdasarkan warna. Jadi teman-teman perhatikan nih, perhatikan warnanya. Kita bahas yang biru dulu ya, biru. Yang biru nih, dari satu, dia melompati dua suku, berarti dari satu ke lima. Ya, dari satu ke lima, berarti kan tambah empat. Nah, kemudian dari 5 ke 9 tambah 4 lagi. 9 ke 13 itu kan juga plus 4 ya. Gitu. Nah, ini yang biru ya, yang biru. Ini dia melompati dua suku. Nah, selanjutnya kita bahas yang oranye, yang orange. Yang orange dia juga melompati dua suku. Dari 7 ke 6, ini ya oranye ya. Teman-teman perhatikan yang oranye. Dari 7 ke 6, ini kan minus satu dikurangin satu. Dari 6 ke 5, ini juga dikurangin satu. Dari 5 ke 4, dari 5 ke titik-titik juga akan dikurangin satu. Sehingga titik-titiknya adalah 4. Gitu. Oke. Intinya dia melompati dua suku. Terus yang ungu, kita fokus ke yang ungu sekarang. Dari 2 ke 4. Nah, dari 2 ke 4 kan plus 2, ya. Kemudian dari 4 ke titik-titik, ini juga plus 2. Oke, plus 2. Berarti 6 ya, 4 plus 2 kan 6. Nah, dari 6 ke titik-titik, ini juga plus 2. 6 plus 2 adalah 8. Gitu. Nah, untuk yang ungu ini kan sebetulnya ada dua kemungkinan ya. Bisa aja dia plus 2, bisa aja kali 2. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja tuh dengan opsi di pilihan gandanya ya. Kira-kira apakah eh, dia masuknya itu ke plus 2 atau kali 2? Gitu. Oke, ini ada yang bertanya. Berarti habis 8 itu 17 ya, Kak? Nah, habis 8, ini kan berarti dari sini ya. Nih, kan dia melompati dua suku.
13 ditambah 4. 13 tambah 4 adalah 17. Betul ya, teman-teman? 17. Oke? Sip nih, udah mulai paham. Nah, ini pertanyaan bagus. Kak, itu kalau di soal biasanya kan bisa sampai suku ke 100. Nah, itu gimana, Kak? Nah, kita biasanya nanti pakai bantuan dari rumus barisan aritmetika, barisan geometri. Gitu. Nanti kita bahas ya. Nanti akan ada contoh soalnya juga. Biasanya seringnya itu cuma sampai lengkap 2 ya. Lengkap 2 gitu. Kalau lengkap 3 itu sangat jarang ya. Oke. Nah, terakhir ada pola Fibonacci. Nah, Fibonacci ini dia itu gini. Suku selanjutnya adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Gitu. Suku selanjutnya adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi nih, satu, dua, setelah dua apa? Setelah dua adalah tiga. Tiga dari mana? Dari satu plus dua. Oke. Nah, kemudian setelah 3 itu 5. 5 dari mana? Dari 2 plus 3. Kemudian 3 plus 5 dapatnya 8. 5 plus 8, 13. 8 plus 13, 21. 13 plus 21, 34. Nah, ini selanjutnya nih. Nih, ada yang mau nebak ini. Setelah 34 berarti dia berapa? Ayo, ada yang mau nebak gak di kolom chat? Oke, sip. Nah, udah banyak yang betul ya. Setelah 34 adalah 55. Oke. Setelah 34, 55 dari mana, Kak? Dari 21 plus 34. Nah, 21 plus 34, dia menghasilkan 55. Iya, 55. Pola Fibonacci. Cara nentuinnya ini kan kamu bisa melihat nih. Oh, dia 1, 2, 3, 5. Nah, dia kan awalnya ada tiga bilangan berurutan nih 1, 2, 3. Nah, tapi kok setelah 3 ada 5 Kak. Nah, berarti dia kemungkinan tuh pola Fibonacci. Kenapa? Karena 5 kan dari 2 plus 3 gitu. Betul. Yap. Jadi kendalanya itu biasanya memang di analisisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh ini perbanyak latihan soal, perbanyak melihat pola-pola bilangan. Jadi nanti kalau misalkan udah sering-sering melihat, mengerjakan, itu biasanya udah eh, akan ini lama-kelamaan akan lancar ya. Gitu. Next ya teman-teman, kita agak sedikit percepat nih supaya nanti bisa membahas latihan soal juga, membahas contoh soal. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke barisan aritmetika sama barisan geometri. Nah, ini nanti kakak percepat sedikit karena kita kan di pertemuan keberapa ya kakak agak lupa. Itu kita udah pernah kok membahas tentang barisan aritmetika, barisan geometri. Itu kan sebetulnya udah pernah dibahas di pertemuan khusus ya, gitu. Jadi nanti misalkan Kak, aku belum terlalu paham. Nah, nanti bisa tuh coba diputar kembali recording tentang barisan aritmetika dan barisan geometri ya. Dan kakak upload di drive juga. Ini kita akan mengulas sedikit aja ya untuk aritmetika dan geometri. Nah, ciri ya, ciri dari barisan aritmetika, barisan geometri, cirinya adalah kalau barisan aritmetika ya, biasanya perubahan antar sukunya itu kalau nggak menggunakan plus ya menggunakan minus gitu ya. Ini contohnya perhatikan nih. Dari 2 ke 4 dia plus 2. 4 ke 6 plus 2. 6 ke 8 plus 2. 8 ke 10 plus 2 gitu. Ya. Dan istimewanya nih, kalau dia pola angka biasa, dia kan bisa aja setiap suku tuh perubahannya berbeda kan. Nih, kayak contohnya tadi nih. Nah, ini.
Ini kan bisa aja nih, plus 2, plus 3, plus 4, kemudian plus 2, plus 3, plus 4. Ini juga, ini ada yang pola lengkap, lengkap 1, lengkap 2, itu kan perubahan antar sukunya kan bisa berbeda. Nah, tapi di barisan aritmetika dan barisan geometri, istimewanya atau ciri-cirinya adalah perubahan antar sukunya itu selalu sama ya, selalu sama gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan pola bilangan yang perubahan antar sukunya tuh selalu sama, ya, dia masuknya bisa ke aritmetika atau geometri gitu. Kalau aritmetika cirinya itu antara pakai plus atau min ya, perubahan antar sukunya. 2 ke 4 plus 2, 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 plus 2. Kan plus 2 semua ya, sama. Oke, perubahannya sama. Nah, kalau barisan geometri, biasanya tuh pakai perkalian ya, atau pakai pembagian ya, perpindahan antar sukunya. Oke, perkalian atau pakai pembagian. 3 ke 9, 3 ke 9 kan dia kali 3 ya. 9 ke 27 kali 3. 27 ke 81 kali 3 juga. Nah, ini kan dia perpindahan antara sukunya tuh pakai perkalian, teman-teman, gitu. Pakai perkalian. Sehingga apa? Sehingga masuknya ke barisan geometri, gitu. Nanti juga ada contoh yang pembagian misalkan ya. Misalkan tuh dia semakin mengecil. Misalkan 27, kemudian 9, kemudian 3, kemudian 1, ya, kemudian sepertiga. Nah, ini perpindahan antar sukunya, bukan pembagian ya. Ini berarti kan dibagi 3 tuh. Bagi 3, kemudian ini ke sini juga bagi 3, ini juga bagi 3. Gitu ya. Tuh, masuknya ke geometri. Nah, ini ada formulasi barisan aritmetika dan deretnya. Ini juga ada formulasi barisan geometri dan deretnya. Ini tidak usah kakak jelaskan ya teman-teman. Atau kakak jelaskan sedikit nih formulasinya nih. Ini sebetulnya kan udah pernah ya di pertemuan sebelumnya. Oke. Oke, jelasin dikit ya. Ini kakak jelasin dikit nih. Nah, yang aritmetika itu kan ada barisan, ada deret. Bedanya apa? Kalau barisan, barisan tuh dia cukup seperti ini ya. Jadi ada beberapa bilangan, dia berjejer seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Tuh dia biasanya pakai koma tuh. 2,4,6,8. Nah, itu kita sebutnya barisan. Barisan itu dia susunan bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu ya. Gitu. Susunan aja kalau barisan. Kalau deret, kalau deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku ya. Nah, jadi kalau barisan kan ini. Kalau deret, kalau deret berarti dia 2 plus 4 plus 4 plus 6 ya, dan seterusnya. Jadi kalau deret dia penjumlahan suku-sukunya. Gitu. Oke. Nah, untuk formulasi yang kita pakai di barisan, kalau kita mencari UN tuh suku ke N ya, suku ke N. Misalkan kamu mau cari suku kelima, berarti kan cari U5. Nah, nanti urut rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. A-nya tuh suku pertama, ya. Kemudian B-nya adalah beda. Beda tuh dia adalah bisa diperoleh dari UN min 1. Berarti suku setelah dikurangin suku sebelum. Nah, kalau yang ini kan B, eh, kita ambil dua suku random ya sembarang, misalkan 4 dan 6. Misalkan ini sama ini. Nah, suku yang belakang dikurangin suku yang depan. Nah, ini kan dapat tuh 2.
Itu untuk mencari B. Nah, ini A-nya yang mana? A-nya adalah 2, suku pertama. Nah, kalau deret, kita bisa pakai dua rumus ini ya. Nah, yang pertama, Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. A-nya itu dia suku pertama, UN adalah suku ke N atau suku terakhir gitu. Nah, tapi kendalanya, kalau misalkan nih suku terakhir Kak, itu kita nggak tahu dia berapa. Nah, kamu bisa pakai rumus kedua. Oke? Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Gitu. Jadi kalau nggak bisa pakai rumus pertama, pakailah rumus kedua. Gitu ya. Itu untuk yang aritmetika. Terus yang kedua yang geometri. Nah, geometri, kalau di aritmetika kan kita pakai B ya. B itu beda. Beda. Kalau di geometri kita pakai R. Pakai R. Jadi nanti kalau misalkan mau cari UN, UN itu suku ke N. Itu adalah A dikali R pangkat N min 1. A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Nah, rasio ngitungnya gimana? R itu adalah suku setelah dibagi suku sebelum. Jadi misalkan kita ambil random ya, dua suku. Nah, R-nya kan berarti suku setelah 27 dibagi 9. Nah, sama dengan 3. Oke? Nah, ambil randomnya, dia itu harus dua suku yang urut ya, atau dua suku yang dempet. Gitu. Oke? Nah, ini rasionya 3. Itu untuk barisan geometri. Nah, kalau untuk deret, kamu bisa pakai rumus ini ya. Kalau dia deretnya berhingga. Nah, cirinya apa, Kak? Cirinya di soal, kalau deretnya berhingga, itu biasanya ada kata-kata carilah jumlahan berapa suku pertama ya. Misalkan carilah jumlahan 10 suku pertama. Nah, berarti kan kita cuman menjumlahkan 10 suku ya. Nah, itu berhingga. Karena dia jelas batasannya sampai suku ke berapa gitu. Nah, kalau tak hingga, biasanya di soal itu nggak ada keterangannya, nggak ada keterangan ini sampai suku keberapanya gitu. Oke? R sama-sama beda. Betul sama, tapi kalau B, B itu kan dia pakai pengurangan ya. Kalau R dia pakai pembagian gitu. Jadi bedanya hanya itu sebetulnya. Bedanya hanya itu ya. Perbedaannya hanya itu, tapi dia tuh sama-sama menghitung jaraknya ini loh, jarak dari satu suku ke suku selanjutnya gitu. Kalau aritmetika kita pakai beda atau selisih, kalau geometri kita pakai rasio. Intinya kita sama-sama mencari jaraknya, jarak dari satu suku ke suku selanjutnya gitu. Intinya hampir sama. Oke, Oke, masih bingungnya di bagian mana? Formulasi. Nah, kalau formulasi, nanti biasanya teman-teman akan mulai paham tuh ketika udah diaplikasikan di soal ya, gitu. So, kalau misalkan teman-teman mau lihat versi lengkapnya, penjelasan yang formulasi, itu bisa nanti tonton recording yang bab aritmetika geometri. Tak enggak? Tak enggak tuh contohnya kayak gini nih. Misalkan ini ya. Misalkan 27, 9, 3, 1 sepertiga. Nah, setelah sepertiga ini, kita taruh titik-titik. Nah, kita taruh titik-titik, kemudian di soal itu meminta untuk carilah deret. Ya, deret dari barisan geometri berikut. Nah, hanya gitu. Jadi nggak ada batasannya. Apakah dia minta 10 suku, atau minta 20 suku, atau berapa.
Nah, kalau nggak ada batasannya, itu namanya deret tak hingga. Gitu ya. Jadi sesimpel itu. Kalau nggak ada batasan, berarti dia sampai tak hingga kita ngitungnya. Oke? Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau lanjut ke contoh soal nih teman-teman nih? Oke, lanjut ya. Supaya kita bisa melihat ya penerapannya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nih, misalkan kita punya apa? eh, pola, pola ini ya, pola bilangan 3 5 6 7 12 kemudian X, kemudian 24 11. Nah, ini kan ada muncul X ya. Jadi ada satu suku yang hilang, kemudian dia diganti pakai variabel. Variabelnya X. Nah, kadang ada soal yang kayak gini. Nah, kamu diminta menentukan nilai X dari pola barisan di atas. Oke, nah, caranya gimana? Caranya, pertama kamu identifikasi dulu ya. Dia perubahan antar sukunya tuh berapa gitu. Dan dia pakai pola bilangan apa. Nah, ini kan kita misalkan ya mau melihat nih. 3 ke 5 kan dia ditambah 2 ya. 5 ke 6 tambah 1 6 ke 7 dia tambah 1 7 ke 12 oh beda lagi tambahnya. Nah, kemungkinan kalau nggak sederhana kan bertingkat. Oh, ternyata setelah bertingkat kita juga nggak nemu. Nah, berarti kemungkinan lengkap ya. Lengkap. Lengkap satu atau lengkap dua. Nah, karena X ini di sini ya, kita mau mencoba lengkap satu. Berarti kan nyarinya adalah dari 5 ke 7 7 ke X ke 11. Nah, kayak gini kan nyarinya. Nah, seperti yang ini nih. Nah, kita melihat, oh dari 5 ke 7 5 ke 7 itu kan ditambah 2 Kak. Oke, tambah 2. Nah, tambah 2 berarti kemungkinan, ya ini kakak izin untuk ini ya teman-teman. Untuk charger laptop dulu. Ini tunggu sebentar. Teman-teman bisa ini sambil minum-minum dulu ya. Oke, nah ini. Oke. Udah ini ya. Udah terlanjur ada jawabannya nih teman-teman. Pura-pura nggak tahu. Boleh-boleh nih. Ditutup. Sebetulnya semua soal kan udah kakak ini ya, udah kakak kasih jawaban gitu. Jadi nanti tuh kita ini, sebenarnya kayak gitu teman-teman. Jadi maksud kakak tuh biar ini loh, biar mempersingkat waktu gitu. Gitu. Untuk selanjutnya mau vote dulu. Boleh nanti untuk ini ya soal kedua ya. Oke. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama. Oke, dia dari 5 ke 7. 5 ke 7 kan dia tambah 2 ya, plus 2. Oke. Nah, dari 7 ke X, kemungkinan kan juga plus 2. Oke. Kemudian dari X ke 11 juga plus 2. Nah, tapi apakah betul, Kak? Nah, di sini kita berarti kalau dia masing-masing plus 2 plus 2 plus 2 berarti kan
pola 5, kemudian 7, kemudian X, kemudian 11. Kalau dia masing-masing plus 2, plus 2, plus 2, nah berarti kan dia masuknya ke barisan aritmetika. Nah, di barisan aritmetika kita kan mengenal namanya B ya. B itu beda atau selisih. Beda atau selisih. B itu dari UN dikurangin UN min 1 ya. Jadi kita ambil dua suku random yang berdekatan, suku yang belakang min suku yang depan. Nah, di sini kita ambil dua suku random ya. Yang kita ambil yang mana? Pertama kita ambil 7 dan X dan kita letakkan di sini. Kalau mencari beda itu kan berarti suku yang belakang min suku yang depan. Berarti kan X min 7. Nah, X min 7 sama dengan kita ambil dua suku random lagi, yaitu X dan 11. Kita cari bedanya lagi. 11 min X, ya. Karena suku yang belakang min suku yang depan. Kalau ada yang bertanya, Kak, kenapa kita pakai sama dengan, ya? Karena kedua ini kan sama-sama nilai B, ya. Atau nilai bedanya. Makanya kita hubungkan dengan sama dengan, gitu. X min 7 sama dengan 11 min X. Nah, X-nya pindah ruas ke kiri. Ya, jadi kan X plus X tuh. 2X. 2X sama dengan 11. Min 7-nya pindah ke kanan. Berarti kan 11 plus 7. 18. 2X sama dengan 18. Sehingga X-nya sama dengan 9. Nah, sehingga kita ketemu ya teman-teman. Untuk X-nya itu, dia adalah 9 nih. Nah, ini yang B. Ya, jadi nilai X-nya adalah 9. Yang bagian 3 dan 6 dikali 2 kan, Kak? 3 dan 6. Oh, ini ya. 3 ke 6, 6 ke 12. Betul, dikali 2. Jadi 3 ke 6, itu kan dikali 2. 6 ke 12 dikali 2. 12 ke 24 dikali 2. Gitu. Jadi ini sebetulnya gabungan aritmetika dan geometri ya. Yang atas, yang ini, 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Nanti masuknya geometri. Terus yang 5 ke 7, 7 ke X ke 11 masuknya aritmetika. Gitu. Nah, ini nih. Kadang tuh ada yang kayak gini teman-teman. Dia campuran tuh antara aritmetika geometri. Gitu. Jadi ini apa namanya apa ya namanya sepintar-pintarnya teman-teman aja untuk analisis gitu ya gitu. Nah ini kalau teman-teman udah pernah melihat kayak gini kan nanti teman-teman bertambah tuh pengalamannya. Oh aku pernah lihat nih gabungan kayak gini. Jadi nanti ketika aku ngerjain soal ya terus aku bingung nih polanya apa, aku coba deh coba kayak gini siapa tahu memang dia polanya campuran aritmetika geometri gitu. Kenapa ambilnya 7 dan 11? Nah, menarik ya. Kenapa? Karena ini kan ada X ya. Di sini kan dia ada X. Ini ada X. X itu dia berada di antara 7 dan 11. Jadi, supaya kita bisa dapat tuh nilai X, kita ambilnya 7 dan X, kemudian X dan 11. Gitu. Intinya kalau diibaratkan dia bentuk himpunan, X-nya itu kan irisannya ya di tengah. Jadi kalau kita ambil 7 dan X dan 11, kita nanti bisa dapat tuh X-nya. Gitu ya. Ini kakak coba lihat. Oke, sebentar. 2X sama dengan 18. Nah, 2X sama dengan 18, berarti X-nya itu kan adalah 18 dibagi 2 ya, teman-teman. Sehingga dapatnya 9. Jadi kedua ruas tuh sama-sama kamu bagi 2. 2X bagi 2 kan X. 18 bagi 2 9. Gitu.
Min satu. Min satu dari rumus. Mana nih ada min satu? Pakai yang ini. UN min satu. Maksud dari N min satu. Ini kan ada UN, ada UN min satu ya. Nah, UN itu kan berarti suku ke N. Nah, untuk UN min satu berarti kan suku ke N min satu. N min satu maksudnya tuh suku sebelumnya. Gitu. Oke. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Ini kita lanjut. Kakak stop share dulu karena nanti mau ini, mau menghapus yang apa namanya? Menghapus yang untuk nomor duanya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini nomor duanya. Oke, sudah terhapus. Kakak tampilkan di Zoom. Oke, udah nampil belum nih? Kakak udah share screen. Belum ya? Oke, sepertinya sinyalnya nih. Ditunggu ya teman-teman. Ini udah belum? Oke, nah ini coba nih. Teman-teman kerjain. Ini kakak kasih polling deh. Boleh kakak kasih polling nih. Kakak sambil bikin polling, teman-teman sambil ngerjain. Nah, itu ada barisan ya. Ini mudah kok. Nomor dua ini mudah, tapi agak tricky. Jadi teman-teman pinter-pinter menganalisisnya. Hmm, oke, sebentar. Oke, kakak sudah ada yang selesai menghitung. Ini kakak lunch ya. Ya, yuk dijawab teman-teman. Nih, kakak sudah selesai menghitung. Nih, mudah ya, nomor dua ini mudah kok. Mudah. Nih, udah 31 orang menjawab ya. Oke, nomor dua itu kan dia tentang barisan. Nah, udah ada clue-nya tuh, barisan geometri. Wah, mudah banget. Udah ada clue-nya, dia clue-nya barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri pakai apa biasanya? Tuh, nah kalau udah ada clue-nya itu malah enak ya. Jadi kita nggak usah ini, nggak usah capek-capek nganalisisnya pola apa sih gitu. Jadi, oh, udah tahu ini barisan geometri.
Oke, ini udah separuh menjawab ya. Ini udah 51%. Oke, karena udah separuhnya menjawab. Ini kakak ini ya, kakak N ya untuk ininya, pollingnya. Kakak N untuk pollingnya. Oke, nanti ini deh, genepin 2 menit. Ini masih 1 menit 37 detik. Nah, ini teman-teman yang masih menghitung boleh, kalau misalkan masih mau menghitung ya. Tuh, 1 menit 46 detik. Sebentar lagi ya teman-teman. Oke, udah 2 menit. KKN pollingnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya 80% menjawab B. Ini ada yang jawab C, D, E nih. 5 orang jawab C, 1 orang jawab D, 5 orang jawab E, dan yang terbanyak jawab B ya, 45 orang ya. Oke, kita coba lihat jawabannya. Kira-kira apa? Nah, ini ada yang jawab di kolom chat juga nih, B, B, B. Nah, ini kita em, coba kerjakan bersama-sama. B ya jawabannya teman-teman. Betul sekali yang jawab B. Nah, kenapa Kak jawabannya tuh B? Nah, karena di sini kan dia merupakan barisan geometri. Nah, kalau di barisan geometri, kita kan punya namanya rasio ya. Dan nilai R itu kan selalu sama. Makanya kita bisa ambil ya, bisa ambil dua ini, dua suku yang berdekatan. Kita ambil A dan min 9, kita tuliskan menjadi min 9 per A untuk memperoleh R-nya. Kemudian sama dengan, kita ambil yang ini, B dan min 9. Jadi B per min 9 untuk memperoleh R-nya. Nah, ini kan min 9 per A sama dengan B per min 9. Ini kali silang aja langsung. Kali silang, kamu kan nanti dapat A kali B, AB ya, A kali B ya, sama dengan min 9 kali min 9. Nah, hasilnya adalah 81. Sehingga nilai A kali B adalah 81. Ya, simpel ya jawabannya tuh yang B. Gitu. Ini karena udah ada clue barisan geometri, kamu bisa mempertimbangkan untuk pakai R atau rasio gitu ya. Kalau dia barisan aritmetika seperti soal sebelumnya, kamu kan bisa pakai B tuh beda. Nah, kalau yang ini karena dia geometri, jadi kamu pakainya rasio gitu ya. Kenapa A-nya di atas dan B di bawah? Nah, karena untuk menghitung R itu kan dia UN dibagi UN-1 ya. Atau suku setelah dibagi suku sebelum. Suku belakang dibagi suku depan. -1. Jadi kalau kita ambil A dan min 9, berarti kan suku belakang dibagi suku depan, yaitu -9 dibagi A. Gitu ya. Kenapa nggak pakai A dibagi -1? Pertanyaan menarik, Kak. Kenapa sih kita pakainya tuh A -9, kemudian -9B? Nah, karena teman-teman ya, seperti yang kakak bilang, kamu perhatikan dulu apa yang ditanyain di soal. Di soal kan dia nanyain nilai A kali B. Sehingga kamu kan butuh ini ya, butuh merangkum. Pokoknya harus ada nilai A di situ dan ada nilai B. Sehingga kamu pakainya adalah A dan -9, terus -9 dan B. Gitu. Kenapa Kak nggak pakai -1 dan A? Nah, kalau kamu pakai -1 dan A, ya, kemudian misalkan nanti mau pakai B dan -9.
Kalau kamu pakai min satu dan A, nanti kan A dibagi min satu sama dengan B dibagi min 9. Nah, ini kan kalau dikali silang kan, ini ya, kalau dikali silang kan nanti akan menjadi min B sama dengan min 9A ya. Nah, min 9A, min 9A gitu. Jadi malah ini malah ruwet ya teman-teman. Dia nggak langsung to the point ke A kali B-nya. Gitu. Jadi kenapa kita nggak pakai ini, nggak pakai A dan min satu, kemudian B dan min 9? Karena nanti akan ruwet ya kemana-mana nanti mengarahnya. Gitu, karena kan kita butuhnya cuma A kali B. Jadi pakailah A dan min 9, kemudian min 9 dan B. Gitu. Gitu. Kecuali nih, di soal tuh yang ditanyain variabel A aja, nilainya berapa. Nah, itu baru deh kamu bisa pakai min satu dan A, kemudian A dan min 9. Itu. Kak, rumus di formula barisan ada dua. Itu masih bingung Kak kalau di soal pakai rumus. Nah, nanti akan ada contoh soalnya kok ya. Kita nanti aplikasiin ke soal biar nggak bingung formula barisan. Oke. Betul ya, karena ini nggak dapat solusinya, nggak dapat penyelesaiannya, makanya kita pakai yang lainnya. Gitu. Yang satu tidak terlalu kita butuhkan ya di soal ini. Oke, ada yang mau bertanya kembali, teman-teman? Betul, U2 per U1, 2 dibagi U1, atau U4 dibagi U3, atau U3 dibagi U2, gitu ya. Jadi suku setelah dibagi suku sebelum. Oke, aman ya? Kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Ini kakak stop share dulu. Ya, nanti kalau teman-teman pengen ini, pengen kayak tadi ya polling ya. Pengen polling, ini kakak carikan deh. Hmm, kakak coba carikan yang mana nih. Ini ya, nomor nomor 4 coba. Ini nomor 4. Kita agak meloncat nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti nomor 4-nya kita bahas dulu. Ini nomor 4. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ini kakak kasih polling. Kakak buatkan teman-teman bisa sambil mengerjakan.
Oke, ini kok nggak bisa ya? Oke, sebentar ya teman-teman. Teman-teman sambil ngerjain dulu aja. Ini kalau nggak bisa nanti eh, di kolom chat juga nggak apa-apa. Ini agak error ya. Nggak bisa teman-teman. Kayak nggak bisa nih. Error. Pollingnya agak error nih. Jawab di kolom chat ya. Pollingnya error, jadi teman-teman jawab di kolom chat aja. Nah, ada yang jawab D. Ada yang jawab D. Oke, nah yang lain apakah masih menghitung teman-teman? Ini 58 ya. 1 menit lagi deh. D, D. Mau jawab? Boleh di kolom chat nih. Di kolom chat aja, nggak apa-apa. Soalnya pollingnya tuh ini masih nggak bisa. Di kolom chat aja nggak apa-apa. Ini juga ada yang ngasih caranya malah nih. Boleh kalau misalkan teman-teman mau nulisin boleh nih. Di kolom chat ya teman-teman tapi. Oke. Udah 19.59 ya. Nah, kita akhirin ya untuk ininya. Kita coba lihat jawabannya bareng-bareng. Tadi kalau di kolom chat itu kan kebanyakan jawabannya kan adalah D ya, 79. Nah, kita lihat apakah jawaban dari teman-teman nih betul atau enggak nih. Ya, kita lihat. Oke, betul ya. D, jawabannya 79. Nah, kenapa? Kenapa jawabannya 79, Kak? Nah, ini kita akan memakai rumus dari barisan aritmetika. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung ya, penerapan rumusnya itu kayak apa. Nah, ini kan dia diketahui kan barisan aritmetika. Aritmetika ya. Terus ada pernyataan seperti ini. Ini yang diketahui. Nah, yang dicari adalah nilai dari U10. Nah, ini kan kamu berarti mencari UN atau suku ke N. N-nya 10 ya, karena kamu mencari suku ke 10. Oke? Nah, berarti kalau kamu mencari UN atau mencari suku ke berapa, itu kamu bisa pakai rumus ini. Nah, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ya, ini untuk mencari suku ke N. Nih, kita kan tujuannya mencari suku ke 10. Oke? Nah, kemudian kita terapkan di sini. Ini kan yang diketahui adalah U4 plus U8 plus U11 plus U17 sama dengan 316. Nah, U4 U4, kalau kita jabarin dengan rumus ini, U4 kan berarti A plus 4 min 1 kali B. Berarti kan A plus 3B ya. Ini U4. Kemudian U8. U8 kan berarti A plus 7B. Oke. Kemudian U11. A plus 10B. Kemudian U17. A plus 16B. Ya, sama dengan 316. Nah,
Ini kan ada A, ada B ya. Kalau kita menjumlahkan variabel, itu kan caranya masing-masing variabel yang sama dijumlahkan ya. Teman-teman ingat ini, ingat bab aljabar. Kalau di aljabar kan gitu. Kalau ada variabel yang sama, itu yang dijumlahkan. Oke? Ini ada A, ada A, ada A, ada A. Berarti 4A ya. A plus A plus A plus A, 4A. Kemudian 3B plus 7B plus 10B plus 16B. Ini hasilnya 36 ya. 36B. Nah, jadinya kan 4A plus 36B sama dengan 316. 316. Kemudian di sini masing-masing ruas semuanya bisa kita bagi 4 ya. Kita sederhanakan. Ini bagi 4, ini juga bagi 4. Semuanya kita bagi 4. Kenapa Kak dibagi 4? Menyederhanakan persamaan. Oke? 4A dibagi 4A. 36B dibagi 4, 9B. 316 bagi 4, 79. Nah, teman-teman di sini, kamu kan mencari U10. Ya, U10 kalau berdasarkan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B, U10 kan ini. Ini ya, U10 tuh ini, A plus 9B. Gitu. Coba deh, kamu masukin U10. N-nya kan 10 tuh. Berarti kan A plus 10 min 1 kali B. 10 min 1 kan 9. Ya, 9 kali B, 9B. Berarti A plus 9B adalah U10. Nah, A plus 9B sama dengan 79. Berarti U10 adalah 79. Gitu. Oke? Nih, jadi si 79-nya tuh dia sebenarnya ya A10. Ya, kita udah ketemu si U10-nya. Dari rumus ya, kamu perhatikan nih. K3B, 7B, 10B itu dari mana Kak? Dari rumus ya. Jadi kamu perhatikan. UN itu kan sama dengan A plus N min 1 kali B. U4. U4 kan N-nya 4 ya. N-nya 4. Berarti kan A plus 4 min 1 kali B. 4 min 1 itu kan 3. 3 kali B, 3B. Berarti A plus 3B adalah U4. Gitu ya. Jadi rumusnya. Gitu. Begitupun dengan U8, U11. N-nya, indeks N-nya. Itu kan kamu tinggal masukin ke rumus. Betul, N-nya dikurang 1. 316 langsung dibagi 4. Karena semuanya bisa dibagi 4. A-nya juga bisa dibagi 4 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya kembali atau kita next nih ke soal selanjutnya. Next ya, mungkin bisa satu soal lagi nih. Ini mungkin kita bisa satu soal lagi. Kakak pilihkan yang nomor 6. Yang agak ringan ya teman-teman. Oke, ini nomor 6. Silakan teman-teman hitung, ya teman-teman kerjakan. Terus nanti jawabannya ditulis di kolom chat aja ya, karena pollingnya kan lagi error tuh. Tulis kolom chat aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah,
Agar tiga bilangan. Tiga bilangannya kan A+2, A+3, sama -4. A+2, -3, -4. Merupakan barisan aritmetika. Berarti suku kedua harus ditambah dengan berapa? Nah, gitu. Jadi supaya pola ini merupakan barisan aritmetika, berarti suku keduanya harus ditambah berapa? Gitu. Ini mudah ya teman-teman. Tuh. Kata kuncinya barisan aritmetika. Berarti kamu bisa pakai apa tuh? Kalau geometri kan pakainya rasio. Kalau aritmetika pakai apa? Ya, itu kata kuncinya. Gitu. Yang ini loh, yang pakai sama dengan tadi loh. Wow, udah banyak yang menjawab nih. C, C. C. Kenapa teman-teman jawabnya C? Oke, nanti kita bahas ya. Ini sampai 20.09 ya. Terus nanti kita bahas. Kenapa nih teman-teman jawabnya C? Oh, ada yang E, tapi kebanyakan C. Yang benar yang mana? Nanti kita bahas. Oh, ada yang E juga. Yang E ada yang jawab nih, dua orang. Yang C banyak. Ada dua jawaban ya. Ada C, ada E. Nah, yang benar yang mana? Akan kita bahas. Oke, udah 20.09. Kita bahas ya, teman-teman. Mempersingkat waktu juga. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya tuh dua. Nah, kenapa? Kenapa jawabannya dua? Ya, teman-teman, ini kan dia barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika, teman-teman bisa memakai B. B itu beda ya. Kalau geometri kan kamu bisa pakai R ya. Kalau aritmetika pakailah B, itu beda. Nah, B itu kan dicari dengan mengambil dua suku yang berurutan. Berarti kan kamu otomatis, karena ini cuma tiga suku ya, atau tiga bilangan. Kamu ambilnya kan cuman bisa ini dan ini, gitu. Atau kalau di sini kan kita pakai U3. Kita coba pakai B ya teman-teman. Kita coba pakai B. Berarti kan nanti adalah A-3, kemudian dikurangin A+2, kan sama dengannya di sini ya, A-4, wah, agak kurang rapi ya. Semoga teman-teman masih paham nih. -4 dikurangin -3. Nah, kita hitung dulu yang ruas kiri. -3 min A+2. A dikurangin A, berarti kan hilang tuh. Kemudian -3 -2, berarti kan -5. -5. Nah, kemudian yang di sini, yang di ruas kanan ya kita hitung. A min A kan hilang ya, hilang. Terus min 4, min 3. Min 4 kemudian ditambah dengan 3 ya. Min 4 ditambah dengan 3. Berarti -1. Oh, ini ternyata ada perbedaan ya rumus ini dengan rumus ini. Sebentar, nanti kakak cek kembali ya teman-teman. Kalau yang pakai B langsung, berarti supaya dia aritmetika kan sama. Berarti antara yang ruas kiri itu ditambah 4
Oh, suku kedua berarti pakai, sebentar, teman-teman. Oh, berarti kita acuannya -3 ya. Sorry, sebentar. Berarti nggak bisa pakai B langsung nih. Suku kedua. Ini kakak hapus dulu. Kita pakainya yang di slide aja ya langsung ya. Nah, karena dia patokannya adalah suku kedua itu kan ini, yang ini nih, -3. Berarti kan -3-nya harus ditambah berapa nih, gitu kan. Nah, berarti nanti kan kita pakainya adalah beda yang apa, yang depan atau yang belakang. Salah satu aja ya. Nah, ini kakak pakai yang depan. Nah, ini kakak pakai yang depan ya. Kakak pakai yang depan. Di B sama dengan -3 dikurangin A+2. Nah, nilai B-nya kan kita belum ketemu ya berapa. Nah, kita bisa cari pakai U3. U3 sama dengan A+2B. 3A+2B. U3-nya kan -4. Oh, -4 substitusikan di sini. Nah, sama dengan A+2B. A itu kan dia suku pertama. Nah, A-nya kita ganti pakai A+2. 2B-nya ajek. Tetap ya. Tetap. Kemudian semuanya pindah ruas ya, kecuali 2B. Berarti A-4 kurangin A, kemudian kurangin 2. Sama dengan 2B. Nah, A ini kan coret-coret. Hilang. -4 -2 sama dengan 6. -6 sama dengan 2B. B-nya sama dengan -3. Nah, B-nya udah ketemu nih. B-nya kita bisa pakai untuk substitusi ke sini. Nah, B-nya itu kan sama dengan -3. Tulis di sini. B sama dengan -3. -3 sama dengan A-3. Awalnya kan ini. A-3 min A+2. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak menambahkan apapun, nanti kan hasilnya -3 sama dengan, dari sini ya, dari yang ini, -3 sama dengan A kan hilang. -3 + 2 kan -1 ya, -1. Kalau kita nggak menambahkan apapun, dia kan hasilnya kayak gini. Nah, ini kan nggak sama ya. Nah, supaya hasilnya itu sama-sama -3, B-nya, makanya yang A-3-nya ini harus kita +2. Ya, -3 itu kan dia suku kedua. Nah, berarti suku kedua harus ditambah dengan 2. Nah, ini yang E. Gitu. Gitu ya. Jadi tadi yang cara pertama kan awalnya kita coba itu pakai B. Oh, ternyata pakai B langsung nggak bisa nih ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kan B-nya kita belum tahu nilainya berapa. Jadi kita cari B dulu. Nah, mencari B pakai U3 ini bisa. Gitu, teman-teman. Oke. Oh, ada yang bingung. Bingungnya di bagian mana nih? Minus ketemu minus. Yang bagian mana? Oh, yang pertama. Yang pertama itu kan tadi kita pakai B. B itu kan kamu pilih dua suku yang berurutan, kemudian suku belakang min suku depan gitu. Kenapa A-3 min A+2, Kak? Nah, A-3 kan suku belakang, A+2 suku depan. Nah, kemudian kok sama dengan -4 min -3? -4 kan suku belakang, -3 suku depannya. Ini loh, kamu kan milih dua, masing-masing dua suku, gitu. Tadinya kan kita mau pakai cara itu dulu. Oh, ternyata nggak bisa. Karena nilai B-nya ini belum diketahui. Nah, berarti kita pakai cara yang di slide ini aja. Ya, misalnya kurung, maksudnya apa nih? Oh, pemisahnya. Pemisahnya yang mana nih? Ini.
Nih kakak kasih kurung ya. Nah, jadi A itu bisa kita ganti pakai A plus 2. Kenapa? Karena suku pertamanya kan A plus 2. Loh, min 3 kan memang tidak sama dengan satu teman-teman. Gini loh, kakak kan tadi menulisnya min 3 sama dengan min satu. Nah, sedangkan kalau kita melihat realnya, realitanya, min 3 kan tidak sama dengan min satu. Ya, min 3 kan memang tidak sama dengan min satu. Dia dua nilai yang nggak sama ini loh, makanya nggak bisa dihubungkan dengan sama dengan. Nah, supaya min 3 itu bisa sama dengan yang ruas kanan, berarti kan ruas kanannya harus sama-sama min 3 kan? Nah, min satu ini kita tambah berapa sih supaya bisa min 3 gitu ya. Kenapa bingung min 3 tidak sama dengan min satu? Kan dia memang nggak sama ya. Ditambah 2 supaya min satunya hasilnya nanti bisa menjadi min 3. Kenapa bisa U3 Kak? Terus yang di bawah U3 bisa Amin 4. Nah, kita ambil U3 sama dengan A plus 2B. Ini kita ambil salah satu suku aja. Ini misalkan teman-teman nanti mau ambil, Kak aku mau ambil misalkan U2 Kak. U2 kan A plus B. A plus B itu boleh teman-teman, boleh. U2 sama dengan A plus B, boleh. Gitu, yang penting nanti nilai B-nya tuh ketemu, gitu ya. Jadi ini kakak ambil salah satu suku, kakak ambilnya U3, oke? Terus kenapa yang di bawah U3 bisa A4? Loh, kamu perhatikan nih di soal. Di soal ini kan ada 3 suku. Suku pertama tuh ini A plus 2, ini kan U1. U1. Nah, ini U1. Terus ini U2. Ini U2. Ini kan U2. Terus ini U3. U3-nya kan Amin 4. Nah, karena U3-nya Amin 4, berarti kan dia bisa dipakai untuk substitusi. Ini U3. Gitu ya. Kenapa bisa Amin 4? Ya karena Amin 4 itu U3. Suku depan yang dipakai. Nah, lebih baik kamu pakainya suku kedua atau suku ketiga. U2 atau U3. Kenapa? Kalau kamu pakai U1, U1 itu kan sama dengan A. Nah, itu kan nggak ada B-nya tuh. Nah, kita nggak bisa mendapatkan nilai B. Kalau kamu pakai U2 kan A plus B. Nanti kita bisa dapat tuh nilai B. Gitu. Terus kalau kamu pakai U3 itu kan A plus 2B. Nah, kamu tetap bisa dapat nilai B. Gitu ya. Ini udah kakak jawab ya yang pertanyaan kenapa bukan U2 Kak, ini udah terjawab. Kak itu kan min A plus 2, bukannya harusnya min A min 2. Yang ini ya. Ini kan A min 3 min A plus 2. Ini buka kurung. Buka kurung kan menjadi min A min 2. Min A min 2. Oh, yang ini ya. Amin 3 min amin. Oh, kamu bingungnya yang di bagian ini. Saya coba kita hitung yang bawahnya setelah ditambah 2 ya. Setelah ditambah 2 itu kan dia menjadi A min 3 plus 2 kan A min 1. Kemudian dikurangin yang ini buka kurung. Min A. Ini buka kurung kan menjadi min 2. Oke. Nah, nanti kan A-nya hilang tuh, A min A. Nah, kemudian min 1 min 2 kan min 3. Gitu. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kalau yang ini, oh yang atas yang ini. A min 3 min A plus 2. A-nya coret-coret min 3 min. Oh ini min 5 ya teman-teman. Sorry, min 5.
Betul, min 5. Ya, di min 5 nanti ditambah 2, hasilnya min 3. Terima kasih nih yang sudah mengingatkan ya. Kenapa O3? Nah, ini sudah terjawab tadi. 2 itu betul ya, 2 itu nilai penyesuaian. Oke? Boleh kalau teman-teman mau pakai cara yang nyari beda. Nah, ini kan udah nambah ini, tapi harus pakai permisalan X. Nah, ini kan juga berarti kan harus ini ya, harus dimisalkan lagi. Jadi nanti senyamannya teman-teman aja mau pakai cara yang mana gitu ya. Jadi kakak enggak apa namanya enggak membatasi kok teman-teman mau pakai cara yang mana. Yang penting paham. Oke, ini banyak sekali. Nanti bisa ini ya, bisa diskusi di grup atau nanti ditanyain ke kakak lagi kalau misalkan masih bingung. Ini karena ini ya udah habis waktu kita. Jadi untuk pertemuan kakak hari ini, pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya.